Bab 2252, Kembali ke Alam Dewa bagian 1. Mereka yang tak disebutkan namanya harus segera pergi. Suara suci Lisu menggema, halus dan berwibawa, seolah bergema dari surga. Kata-katanya beriak di antara hadirin yang tertegun bagai angin surgawi, mematahkan rantai kekaguman dan keraguan yang membelenggu anggota tubuh mereka. Meskipun segudang pertanyaan membara di balik mata mereka, tak seorang pun berani berbicara. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala dengan hikmat dan mundur dalam diam. Hanya menyisakan beberapa orang yang namanya telah disebutkan. Mereka yang tersisa hanya bisa bertukar pandang bingung. Ketidakpastian tampak di mata mereka. Yang paling bingung di antara mereka adalah dua anak ilahi dari kerajaan ilahi bulan dan bintang. Muda, sombong, namun masih jauh dari puncak kekuasaan. Di ranah kepunahan ilahi, mereka berdiri tegak bagai pohon muda di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi. Di samping mereka, Tetua Agung Kerajaan Ilahi Malam Abadi, yang kultivasinya telah mencapai puncak alam terbatas ilahi, menonton dalam diam yang tenang, sementara yang lainnya, semuanya adalah dewa. Memahami ketegangan yang tak terucapkan dan pikiran yang membingungkan dalam hati mereka, Mosu dengan lembut menjabat tangannya. Dan dalam sekejap, dunia berubah. Tanah tempat mereka dulu berdiri lenyap, dan mereka muncul kembali di dalam aula kuno yang luas. Itu adalah tempat yang dikenali banyak dari mereka, aula pertemuan suci yang sama tempat pertemuan tanah suci pertama kali diadakan, tempat semua kerajaan ilahi berkumpul di bawah satu atap. Namun tidak seperti sebelumnya, ketika Mosu sendiri menduduki tahta ilahi di jantung ruangan. Kini, kursi tengah itu menjadi milik Yunce. Dan di samping Yunce, dua singgasana lagi muncul dengan gemilang, atas perintah Mosu, dengan keanggunan, ditempatkan dengan sempurna untuk mendudukkan dua wanita yang kini berdiri di samping Yunce. Tak lama kemudian, gelombang ketidakpercayaan melanda abis, badai bisikan yang berkembang menjadi teriakan kaget dan kagum, menyebar bak api di setiap kerajaan ilahi dan sudut gelap wilayah itu. Berita itu begitu mengejutkan, begitu tak terduga, sehingga mereka yang pertama kali mendengarnya secara naluriah mempertanyakan akal sehat mereka sendiri. Apa yang kau katakan? Apakah kamu yakin ini benar? Apa? Teriakan ketidakpercayaan menggema bagai guntur, menggema tanpa henti di seluruh abis. Para kultivator menjatuhkan tegukan giok mereka dalam keheningan yang mencekam. Para tetua bangkit dari meditasi dengan cemas, dan bahkan para makhluk purba pun membeku di tengah pikiran. Pengungkapan itu menghantam lebih keras daripada kesengsaraan ilahi manapun, melampaui logika, melampaui keyakinan. Beritanya adalah ini, Yunce yang dijuluki Raja Kabut, orang luar misterius yang mengguncang fondasi abis dengan setiap langkahnya, dan Mosu, Raja Abisal, penguasa yang ditakuti dan dihormati semua orang, yang kehadirannya merupakan hukum. Mereka tidak bertempur sampai mati, tak satu pun gugur, tak ada tahta yang hancur. Sebaliknya, keduanya akan bergandengan tangan. Dari konflik yang sengit, lahirlah sebuah aliansi yang tak seorang pun, bahkan peramal tertua sekalipun, dapat prediksi. Raja Kabut dan Raja Abisal, kini akan memimpin sebagai satu kesatuan. Dan bersama-sama mereka akan membimbing orang-orang abis, ke dunia luar, ke tanah suci abadi, dan waktunya, 7 hari lagi, penduduk abis baru saja pulih dari keterkejutan mereka ketika mereka tersapu ke dalam pusaran urgensi. Tak ada waktu untuk bertanya, tak ada waktu untuk ragu. Mereka bergerak seolah terbangun dari tidur panjang oleh panggilan ilahi. Bagi mereka yang tinggal di ujung terjauh abis, terlalu jauh untuk mendengar panggilan tepat waktu. Responsnya pun tak kalah cepat. Para pengawal tanah suci yang perkasa dan para komandan ksatria abisal yang mengagumkan, semuanya berada di puncak alam terbatas ilahi, bergerak tanpa henti. Melepaskan kecepatan penuh mereka menjadi kilat kehendak ilahi, melintasi pegunungan, kehampaan, dan wilayah, mengumpulkan setiap makhluk hidup yang tersisa di seberang abis dan mengawal mereka kembali dengan tangan mereka sendiri. Tentu saja, pesan yang disebarkan disusun dengan hati-hati, benar pada intinya, tetapi banyak detail yang dihilangkan, diubah sedikit demi menjaga martabat Raja Abisal. Itu tidak penting, kebenaran di dalamnya sudah cukup. Bagi mereka yang mengabdi di bawah Raja Abisal, kesetiaan tak pernah berarti ketiadaan hasrat. Bahkan setelah melewati ujian hati, tak semua memiliki hati yang bebas dari ambisi. Tak semua berjalan demi kehormatan semata. Namun kini, di saat ini, dengan jalan menuju dunia sejati terbentang di hadapan mereka, dunia yang bebas dari debu abisal terkutuk, dunia tempat keturunan mereka akhirnya bisa bernapas tanpa rasa takut, semua pikiran lain terkesampingkan, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan, mereka mencurahkan jiwa mereka ke dalam tugas mereka. Dengan sepenuh hati, tanpa ragu, sepenuhnya, hanya dalam beberapa jam, gelombang keterkejutan awal berganti menjadi kegembiraan yang tak terbendung dan kegembiraan yang menggetarkan, yang melonjak bagai air pasang melintasi abis. Keputusasaan yang telah menyelimuti dunia selama berabad-abad kini tersapu bersih, digantikan oleh secercah harapan akan masa depan yang tak lagi berlumpur dan hancur.
Teriakan tak percaya berubah menjadi tawa. Air mata duka berubah menjadi air mata syukur. Dan tak lama kemudian, seluruh abis dipenuhi gerakan. Dari gua-gua terdalam hingga pulau-pulau terapung tertinggi, orang-orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Ada yang tangan gemetar. Ada pula yang jantungnya berdebar tak percaya. Tak peduli seberapa sedikit atau mewah harta mereka. Bagi mereka, semuanya kini berharga. Karena mereka akan membawanya ke dunia baru. Di bawah koordinasi para ksatria abisal dan pengawal tanah suci, migrasi dimulai dengan sungguh-sungguh. Langit berkilauan dengan para kultivator yang terbang berkelompok, keluarga-keluarga yang menunggangi binatang spiritual, dan karavan-karavan yang berbaris di sepanjang jalur kuno. Semuanya berkumpul menuju lokasi penjemputan terdekat yang ditentukan oleh para penjaga. Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, abis tidak lagi diselimuti keheningan dan ketakutan. Ia hidup dengan tujuan, hidup dengan mimpi, di suatu tempat di hamparan langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Dua suara bergema. Satu kuno dan lapuk, yang lain muda dan jernih. Nada mereka bergema lembut di atas sebuah kapal kuno yang terombang-ambing di kehampaan. Meskipun waktu telah meninggalkan bekas pada rangkanya, kayu lapuk, rantai berkarat, rune retak, ia masih memancarkan kekuatan yang begitu tak terbatas, begitu tak terukur, sehingga bahkan hukum alam semesta pun tampak tertekuk di hadapannya. Kapal itu melesat maju menembus kehampaan tak berujung, membelah kosmos dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, ia telah melintasi miliaran mil. Perjalanannya sunyi namun mutlak. Dan kemudian, saat gumaman kedua suara itu memudar menjadi angin angkasa, kapal itu berhenti. Seolah seluruh bentangan membeku karenanya. Dari dalam kapal, dua sosok bergerak, mata perlahan terbuka, mata tuanan dalam yang telah menyaksikan kelahiran dan keruntuhan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dari buritan, seorang pemuda melangkah maju, tatapannya tajam namun penuh dengan rasa hormat yang tenang. Ia menoleh ke arah lelaki tua di haluan, tatapannya diam-diam meminta konfirmasi. Orang tua itu menatapnya dan mengangguk tanpa kata-kata. Mereka berdua mengalihkan pandangan mereka ke arah ujung vault, tempat sesuatu atau seseorang telah menggerakkan arus takdir itu sendiri. Dari dalam kapal kuno, di dalam dunia dan dimensi tak terbatas yang terlipat ke dalamnya, dua wanita, masing-masing dengan kecantikan yang melampaui pemahaman manusia, saling menatap dalam diam. Mata mereka kemudian beralih ke pria di hadapan mereka, yang kini duduk dengan mata terbuka. Tatapannya menembus lapisan ruang seolah-olah ia sedang menatap sesuatu yang jauh di luar jangkauan penglihatan. Ada apa, rekan-rekan Taois? Tanya pria itu dengan tenang. Suaranya tak hanya bergema di dalam ruangan, tetapi juga menggema keluar melalui lipatan-lipatan ruang, menjangkau jauh melampaui dunia di dalam kapal. Sesaat berlalu, dan suara muda itu menanggapi dengan sedikit rasa penasaran. Aku merasakan sesuatu, sebuah dao, mirip dengan milikku. Suara kuno itu menyusul segera setelahnya. Iramanya dalam dan abadi. Itu juga mirip dengan dao saya. Lalu tibalah saatnya perubahan nada. Begitu cepat dan meremehkan sehingga terlihat sangat kontras dengan ketertarikan beberapa saat sebelumnya. Tapi ini cukup, lemah, gumam pemuda itu. Kilatan rasa ingin tahu yang awalnya samar dalam nadanya memudar menjadi ketidakpedulian semudah seseorang memadamkan lilin. Dengan helaan napas bosan, ia memejamkan mata sekali lagi, seolah-olah masalah itu tak lagi menarik perhatiannya. Sambil mengamatinya, lelaki tua itu mendesah pelan. Bukan tanda penghinaan, tetapi tanda pemahaman dalam hati. Lalu, dia pun memejamkan mata, membiarkan keheningan kembali menyelimuti kapal itu. Memang benar fluktuasi samar yang mereka rasakan telah menarik perhatian mereka, meski hanya sesaat. Namun, seperti yang dideklarasikan oleh suara muda itu, getarannya terlalu lemah, bahkan tak berarti, tak layak untuk dilirik sekalipun. Maka, dengan ketidakpedulian yang merebut kembali keheningan, kapal kuno itu melanjutkan perjalanannya. Meluncur maju sekali lagi menembus lautan bintang yang tak berujung. Di dalam dunia batin kapal yang tak terbatas, pria yang berbicara tadi tetap merenung, matanya memantulkan galaksi-galaksi yang berputar di kejauhan. Kemudian, tepat saat kapal melaju kembali menembus hamparan luas, riak tiba-tiba merobek udara. Secarik kertas terlempar keluar dari lambung kapal, ia merobek ruang itu sendiri, meninggalkan jejak cahaya yang mendalam, melaju menuju titik yang sama jauhnya di dalam kehampaan menuju sumber kehadiran yang cepat berlalu. Lemah, yang telah menangkap pandangan baik yang tua maupun yang muda. Ada apa, kakak Fangmu? Tanya salah seorang wanita. Alisnya berkerut pelan saat ia melihat slip itu menghilang di balik bintang-bintang. Untuk jaga-jaga. Hahaha, aku tak boleh melewatkan kesempatan ini, hahaha. Pria itu tertawa ringan dan riang. Senyumnya jenaka namun sedikit sinis. Wanita yang bertanya itu hanya bisa berkedip bingung, menggaruk kepalanya sedikit. Namun wanita satunya, yang tetap diam, hanya tersenyum penuh arti. Ia tidak berkata apa-apa, karena ia sudah terlalu sering melihat senyum itu. Dan setiap kali ia muncul,
Seseorang, di suatu tempat, akan mengalami hari yang sangat buruk. Surat perjanjian telah dibuat, entah ikan itu akan memakan umpannya, atau apakah takdir akan menjawab panggilan diam ini, tak seorang pun bisa memastikannya. Namun Suking mengalihkan pandangannya ke arah suaminya untuk terakhir kalinya, mengamati senyum licik di wajahnya. Dan dengan desahan lembut di hatinya, dia merasa kasihan kepada siapapun yang baru saja menjadi korban pertamanya di hamparan luas ini. Gemuruh, BUMM, langit retak saat guntur bergemuruh dan kilat menyambar dengan ganas. Tapi ini bukan pertunjukan dominasi, melainkan ketakutan. Hukum-hukum dunia berderit, bengkok, patah, dan akhirnya remuk di bawah beban sesuatu yang jauh di luar pemahaman mereka. Seluruh tatanan dunia bergetar, menggigil seperti binatang buas yang meringkuk ketakutan menghadapi kematian. Lari, lolos, hahaha. Jeritan kesakitan dan teriakan panik meletus dari segala arah. Manusia berhamburan seperti semut, lari ketakutan. Para kultivator melesat di udara, mati-matian berusaha melarikan diri dari malapetaka yang menimpa mereka. Namun, sia-sia, tak peduli apakah seseorang bisa berjalan di udara atau menghancurkan gunung. Dengan kekuatan, tak ada yang bisa mengalahkan apa yang menjulang di atas. Semuanya terlalu lemah, terlalu lambat, terlalu tak berarti. Darah menyembur ke langit, tubuh-tubuh berubah menjadi kabut. Suara jangkrik berubah menjadi sunyi. Dan meskipun makhluk-makhluk di langit telah menekan kekuatan mereka, itu masih terlalu berat. Jauh terlalu berat untuk ditampung oleh hukum-hukum surgawi dunia yang rapuh ini. Kehadiran mereka sendiri telah menggoyahkan keseimbangan. Langkah kaki mereka telah mengubah takdir. Bom, ledakan. Dengan satu raungan memekakkan telinga, seluruh alam bintang meledak menjadi puing-puing tak bersisa. Tak ada kawah yang tersisa, tak ada puing-puing yang mengambang. Bahkan debu bintang pun tak tersisa. Hanya batal, dan makhluk apa saja yang bertanggung jawab atas kehancuran yang tidak suci ini. Mereka bahkan tidak menoleh ke belakang. Mereka sudah bergerak menuju planet berikutnya. Wilayah ilahi utara, alam pencuri jiwa, yang mulia, alam bawah dari 3 wilayah ilahi, semuanya telah terhapus. Yang mulia, kami baru saja menerima kabar, sebagian besar wilayah atas telah dihancurkan. Yang mulia, satu persatu. Laporan datang, dingin, tanpa ampun, dan tanpa ampun. Setiap kata bagai pisau tajam, mengiris semakin dalam kesunyian yang menyelimuti istana megah nan gelap itu. Duduk di singgasananya, sosok berjubah obsidian itu duduk tak bergerak, namun ketidakberdayaan di hatinya bergejolak bagai badai di bawah air yang tenang. Dialah Ciwuyao, permaisuri iblis. Ia sudah kehabisan akal, bencana yang menimpa kekacauan primordial. Terlalu luas, terlalu mengerikan. Kemanapun ia memandang, selatan, jauh, atau barat, hanya ada kematian. Seluruh alam menyusut menjadi abu, langit hancur, alam bintang ditelan bulat-bulat, makhluk-makhluk yang muncul dari luar batas dunia yang dikenal. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun di alam dewa. Bahkan mereka, makhluk-makhluk yang berdiri di puncak alam dewa, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saat laporan suram terus mengalir seperti gelombang tak berujung yang menghantam bendungan yang jebol, Ciwuyao hanya bisa duduk di sana dikelilingi bawahannya yang gemetar, yang semuanya tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan, dan putus asa. Sepertinya, mereka akhirnya selesai mempermainkan kita. Di samping CHT Wuyan, suara Mu Suanyin terdengar lembut, hampir seperti bisikan, namun berat dengan ketidakberdayaan. Kalimat tunggal itu, meski pelan, jatuh bagai lonceng kematian di ruangan itu. Hal itu menambah beban keputusasaan yang menyesakkan yang telah menekan semua orang yang hadir. Untuk beberapa waktu, sejak makhluk-makhluk tak terduga itu turun ke alam dewa, mereka hanya membawa kekacauan dan kehancuran. Namun, dengan kekuatan luar biasa yang mereka miliki, mereka bisa dengan mudah menghancurkan segalanya, setiap alam, setiap sekte, setiap makhluk hidup, hanya dalam sekejap. Tapi ternyata tidak, sebaliknya, mereka membutuhkan waktu. Seolah mengikuti arahan yang menyesatkan untuk menimbulkan penderitaan sebanyak mungkin. Mereka berkeliaran bebas, meninggalkan jejak. Keputusasaan dan teror, itu adalah mimpi buruk yang seolah tak berujung. Dan terlepas dari penderitaan yang mereka rasakan, penundaan itu, betapapun kejamnya, telah menjadi secercah harapan. Sebuah harapan bodoh dan rapuh bahwa mungkin, hanya mungkin, makhluk-makhluk ini tidak akan menghancurkan segalanya. Tetapi sekarang, harapan itu telah hancur. Sama sekali, dan meskipun mereka semua Ciwuyao, Mu Suanyin, para pemimpin dan kekuatan alam dewa telah mempersiapkan diri untuk hari ini, ketika hari itu benar-benar tiba, ketika kenyataan tidak dapat lagi disangkal. Menerimanya jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan, dan ketika suasana ketidakberdayaan yang berat mulai menebal di aula, laporan mendesak lainnya datang menerobos keheningan laporan yang menyentak semua orang hingga berdiri. Yang mulia, selir ilahi Caizi telah menghilang dari istana peristirahatannya. Apa yang kau katakan? Begitu kata-kata itu terucap,
Gelombang keterkejutan menyapu ruangan. Mata Efes melebar. Napasnya tercekat, dan sesaat kemudian, keheningan berganti dengan desahan getir pemahaman. Meskipun tertegun, jauh di lubuk hati, mereka semua tahu, dia nyaris lolos pertama kali. Kenapa dia harus kembali ke sana lagi? Frustrasi meledak dalam suara Mu Xuanyin saat auranya melonjak. Sosoknya kabur, berubah menjadi seberkas cahaya salju dingin dan kristal saat dia melesat ke langit tanpa sepatah kata pun. Aku ikut denganmu. Di sampingnya, kabut hitam mengepul keluar, dan dalam sekejap mata, Chi Wuino muncul di sampingnya. Sosoknya segelap dan berwibawa seperti sebelumnya. Pertama kali, mereka mengizinkannya. Mereka membiarkannya pergi karena mereka hanya mempermainkan kita. Itulah satu-satunya alasan dia lolos. Suara Mu Xuanyin tajam, dingin, dan dipenuhi rasa takut. Jika dia pergi lagi kali ini, dia hanya akan berjalan menuju kematiannya. Chi Wuyao terdiam sesaat, tatapannya dalam dan berat. Sebelum akhirnya berbicara, suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berdaya. Tetapi, dapatkah kau benar-benar menyalahkannya karena mencoba? Dan dengan itu, kedua wanita kuat itu lenyap ke angkasa yang jauh, hanya menyisakan keheningan di belakang mereka. Kedua wanita itu tahu persis kemana Caizi pergi. Lagi pula, sudah lama sejak makhluk-makhluk dari luar kekacauan primordial pertama kali turun ke alam ini. Dan kini, identitas mereka, kekuatan mengerikan mereka, bahkan nama-nama pemimpin mereka tak lagi diselimuti misteri. Bagi para tokoh teratas alam dewa, ancaman mereka bukan lagi pertanyaan, melainkan kebenaran yang suram dan tak terelakkan. Dan mungkin karena kejelasan itu, Caizi, meskipun usahanya sebelumnya gagal dan hampir merenggut nyawanya, telah memilih untuk melakukannya lagi. Kali ini, dengan tekad yang lebih besar, aku sangat merindukannya. Tiba-tiba, saat kedua wanita itu terbang dengan kecepatan penuh melintasi langit gelap wilayah ilahi utara, suara Mu Xuanyin berbisik pelan, gemetar, hampir seperti seorang pendeta. Di dalam hatinya, pikirannya, dan di kedalaman jiwanya, gambaran Yunce muncul, wajahnya, suaranya, kehadirannya, terukir di setiap serat keberadaannya. Perjalanan yang mereka lakukan sekarang, kemungkinan besar akan menjadi perjalanan terakhir mereka. Jadi jika memang harus berakhir, maka biarlah kenangan terakhir yang tersisa di hatinya, di napas terakhirnya, adalah tentang dia. Mungkin itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi, bahwa dia memasuki abis, gumam Chi Wufao. Suaranya dipenuhi rasa sakit yang tersembunyi di balik ketenangan. Keheningan panjang berlalu, mungkin, Mu Xuanyin akhirnya menjawab, suaranya pelan dan jauh. Dan saat kedua wanita ilahi itu melesat maju, mereka menembus tabir bayangan terakhir, meninggalkan dunia kegelapan yang merupakan wilayah ilahi utara. Apa yang menanti mereka di depan adalah awal dari akhir.